Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Lukita, pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Lahat yang saat ini sedang menjalankan tugas sebagai pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Lahat. Latar belakang pendidikan saya, alhamdulillah saya kuliah di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Oke, jika kita melihat dari sisi definisi pekerja sosial itu sendiri, namun di sini saya akan memberikan pandangan saya sebagai pekerja sosial di mana setelah dikaji dan mengalami praktek langsung di lapangan, bahwasanya pekerja sosial itu adalah sebuah pertolongan kemanusiaan, di mana dikatakan profesional maka harus memiliki ketiga aspek. Aspek yang pertama yaitu nilai pengetahuan, aspek yang kedua yaitu nilai etika, dan aspek yang ketiga itu adalah nilai praktek lapangan. Jadi ketiga aspek tersebut harus diperhatikan. Dan tujuan pekerja sosial itu untuk menolong manusia dalam merefungsionalisasikan dirinya sendiri. Jadi kurang lebih untuk konsep dari pekerja sosial itu sendiri yaitu ada tiga esensinya. Yang pertama itu sebagai pertolongan kemanusiaan, dan yang kedua tadi harus memiliki tiga aspek sebagai profesional, dan yang ketiga itu tujuannya untuk menolong manusia merefungsionalisasikan dirinya. Dan tidak berbeda jauh dari profesi-profesi lainnya seperti dokter, seperti psikiater, psikolog, dan lain sebagainya. Karena arahnya sama, cuman untuk pekerja sosial ini lebih mengarah kepada sisi sosialnya. Terkait dengan kode etik dari pekerjaan sosial itu sendiri, saya pribadi sebagai pekerja sosial ada hal yang menjadi prinsip dan patokan saya dalam melakukan praktek pekerjaan sosial itu sendiri. Yang paling utama yaitu nilai integritas, di mana di dalam nilai integritas ini adalah mencoba untuk memadukan sebisa-bisanya teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan bisa match atau bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu mungkin salah satu kode etik dari pekerjaan sosial. Tapi kalau saya pribadi sebagai pekerja sosial itu lebih menekankan pada prinsip integritas. Mungkin di sini ada beberapa pekerja sosial lainnya yang memegang prinsip atau kode etik dari pekerjaan sosial itu berbeda-beda, tergantung dengan pribadinya masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih menekankan pada prinsip integritas. Dalam melaksanakan pekerjaannya, di sini kami pekerja sosial itu melakukan tahapan-tahapan pekerjaan sosial. Tahapan yang pertama yaitu ada pendekatan awal, yang kedua ada pengungkapan dan pemahaman masalah, yang ketiga perencanaan penyelesaian masalah, yang keempat penyelesaian masalah, yang kelima evaluasi, yang keenam ada tahapan reintegrasi atau reunifikasi, dan yang ketujuh ada tahapan bimbingan lanjut. Terkait dengan metode dari pekerjaan sosial ini sendiri, itu ada dua metode. Yang pertama ada metode casework dan yang kedua ada metode group work. Namun di sini menyesuaikan dengan kasus yang sering kami tangani, kami lebih sering menggunakan metode group work. Terkait teknik dari pekerjaan sosial itu sendiri yang sering kami lakukan ada beberapa teknik, yaitu salah satunya ada teknik observasi, teknik wawancara, teknik pemberian nasihat, teknik pemberian motivasi, dan lain sebagainya. Nah, baru-baru ini kami tim pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Lahat itu baru saja selesai melaksanakan tugas kemanusiaan di spesifikasi bencana. Karena kemarin di Kabupaten Lahat itu ada bencana kebakaran, tepatnya di daerah Pasar Bawah, di mana dari bencana kebakaran tersebut menghanguskan berbagai puluhan rumah warga. Dan di sini kami dari tim pekerja sosial itu mulai bergerak di bidang kemanusiaan dengan memberikan donasi berupa uang, berupa pakaian, barang, perlengkapan, dan berbagai kebutuhan warga korban bencana kebakaran tersebut. Jadi untuk donasinya itu tidak semata-mata hanya dari kami saja, tim pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Lahat, namun di sini kami juga menjalin mitra dari berbagai organisasi kemahasiswaan yang berasal dari Lahat, seperti contohnya organisasi Ikamala, Ikatan Mahasiswa Lahat. Jadi di sini kami menjalin mitra dengan mereka, kami bekerja sama dengan mereka dalam mengumpulkan donasi, baik itu pakaian, uang, yang nantinya akan kami salurkan bersama-sama kepada korban bencana kebakaran yang berada di daerah Pasar Bawah itu. Jadi untuk pengumpulan donasinya itu kami sebarkan melalui media sosial seperti Instagram, seperti Facebook, WA, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa saya bagikan terkait apa sih itu pekerja sosial, bagaimana tahapan-tahapan dari pekerja sosial, bagaimana metode dari pekerjaan sosial, dan juga teknik-tekniknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.